Halo semua, jumpa lagi di mata kuliah tatanan fisik pada pekan ketiga jarak terjun lempeng. Ini merupakan video ketiga di materi ini ya. Jadi pada video ketiga kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan fiksis setelah kalian tadi sudah mempelajari katastrofis atau sejarahnya secara umum ya. Katastrofis singkat saja hanya satu slide, itu sebenarnya kan hanya pengetahuan saja, dan yang sekarang kita bahas adalah fiksis dan mobilis. Baik fiksis dan mobilis itu nantinya termasuk ke dalam bagian dari uniform Tarianism. Oke, kalau misalnya kita berbicara fiksis, secara awal sebenarnya fiksis itu kan seperti dijelaskan ya, jadi bumi itu bergerak secara vertikal secara umumnya. Dan bapak fiksis yang terkenal itu dinamakan sebagai James Dwight Dana. Gitu. Lalu pemahaman ini secara garis besar juga mengatakan bahwasanya bumi itu dikatakan ada dua, ada cekungan samudra dan kontinen. Jadi samudra itu berbentuk cekungan tuh teman-teman semua. Jadi samudra itu cekungan, sedangkan benua itu ya kontinen dikatakan ya seperti itu ya. Dan ini ada juga bisa dibaca juga, maksudnya secara rinci prinsip ini menyatakan bahwa bumi mendingin dari kondisi cair. Jadi dulu beku ya, terus mencair gitu kan. Lalu ada apa namanya? Lalu setelah itu terjadi kontraksi yang terjadi di seluruh permukaan bumi. Jadi ada penyusutan di situ tuh setelah kayak misalkan gunung api meletus, lalu kan jadinya nyusut gara-gara gunung api meletus. Nah, lalu area yang mendingin pertama kali menjadi benua. Jadi dari keluaran tersebut panas mencairkan, lalu habis itu beku jadi es. Nah, jadi beku lah, jadi benda padat begitu ya. Itu menjadi benua. Sedangkan area yang mendingin lebih lambat itu di zona yang lebih dalam kan mengalami membentuk lahan depresi yang menjadi cekungan samudera. Nah, ini sebenarnya teori inti dari kontraksionis atau fiksis. Jadi silakan dibaca lagi dan dipahami baik-baik. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa pendapat dari para ahli. Jadi yang pertama adalah yang dinamakan hipotesis kontraksi yang tadi kita sebutkan. Jadi sebenarnya dari Spencer, lalu atas dasar termodinamika dari Kelvin ya. Jadi ada Kelvin, jadi adanya perubahan suhu. Nah, dianggap dari sini adalah bumi merupakan sebagai mesin panas tuh yang secara berangsur melepaskan energinya baik dalam vulkanisme maupun ada gempa ya. Nah, jadi awal fase bumi cair dan panas selalu menjadi padat, adanya pelepasan energi yaitu ada peristiwa vulkanisme dan pendinginan dan pemadatan, itu kerak bumi mengkerut dan terjadi lipatan dan sesar. Jadi setelah bumi itu kan cair tuh, lalu dia dingin jadi padat lagi. Nah, pemadatan itu kan jadi mengurangi volume tuh. Jadi semakin padat, semakin terikat komponen satu dengan yang lain. Akhirnya bumi itu menciptakan kerutan-kerutan yang nanti menghasilkan lipatan dan sesar. Itu adalah salah satu dari jenis struktur geologi tuh, lipatan dan sesar. Itu lalu berkembang lagi tuh, jadi ada Edward Swiss yang mengembangkan teori ini ya. Jadi apa namanya, dia menceritakan bahwasanya yang kontraksi tadi itu akan menghasilkan sebuah kubah atau updoming, dan juga nanti kubah tersebut itu akan runtuh ya. Jadi kita gambarkan bahwasanya awalnya itu buminya begini teman-teman semua ya, membentuk sebuah kubah, akhirnya runtuh nih kubahnya ya. Jadi dia membentuk seperti ini. Nah, kolaps ya. Nah, di sini ditemukan sesar normal atau sesar turun ya. Sesar turun seperti ini. Yang nanti kita katakan sebagai horst dan graben. Nanti kalian belajar horst dan graben itu apa di geologi struktur. Ya. Nah, terus Swiss juga sudah membagi sebenarnya untuk rak itu ada sial dan sima. Nah, sial itu berarti komponen dari silika aluminium dari kerak benua ya, kalau misalkan kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Sedangkan sima itu adalah komponen dari kerak samudra. Ini masih jenisnya lebih berat atau lebih besar. Oke, nanti silakan dibahas, dibaca juga. Nah, yang kedua itu ada yang dinamakan sebagai hipotesis dari ekspansi benua. Jadi ekspansi benua itu sebenarnya dia bisa Huygenberg ini yang mengemukakan. Jadi Huygenberg itu mengemukakan bahwasanya bumi ini mengalami retakan. Nah, jadi ada proses retakan dan pengembangan pada kontinen dan lautan.
Dan tentunya kenapa ada unsur radioaktif? Jadi Hulkenberg menjelaskan memang karena ada panas, bumi ini panas, jadi ada unsur radioaktif di situ. Jadi penyebab bumi itu panas ya karena ditemukan unsur-unsur radioaktif. Dan juga kerak bumi dan samudera itu mengalami retakan, akhirnya menghasilkan fragmen-fragmen. Makanya kalau kita lihat di peta dunia itu bumi terpisah-pisah ya, benua-benua terpisah-pisah dari Hulkenberg. Jadi seolah-olah teori dari Hulkenberg ini kan munculnya juga tahun 1930 tuh. Dia itu sebenarnya menjawab atau jadi counter dari teori dari pertanyaan dari Alfred Wegener itu. Jadi kenapa sih bumi itu berpisah-pisah? Nah, si Hulkenberg ini menceritakan adanya hipotesis ekspansi benua. Walaupun tidak bergerak secara lateral ya, jadi hanya retak-retak saja gitu. Nah, lalu ada retak, lalu ada magma basaltik yang keluar dan jadi kerak samudera. Jadi penciptaan kerak samudera itu memang sudah mengarah tuh adanya suatu retakan di samudera, hasil magma yang ada di bawah di bagian bagian astenosfer seperti itu keluar ke atas tuh ya. Keluar ke atas lalu membeku di sana. Jadi kerak samudera. Hipotesis ekspansi benua, dan juga ada juga dinamakan hipotesis undasi. Jadi ada Steele, ada Harman, ada Van Bemmelen itu ya. Ini yang dikatakan sebagai big causality concept gitu ya. Jadi konsep ini membagi buminya ke dalam bagian ada tektonogenesa primer dan ada tektonogenesa sekunder. Jadi tektonogenesa primer itu sebenarnya cara pelepasan energi akibat diferensiasi ke arah vertikal. Sedangkan tektonogenesa sekunder pelepasan energi akibat gravitasi atau tektonik lengseran. Jadi secara umum bumi itu terbentuk dari tenaga endogen dan eksogen kan ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi tektonogenesa primer itu adalah pelepasan energi akibat adanya diferensiasi atau perbedaan atau yang kita katakan sebagai endogen lah, tenaga dari dalam yang menghasilkan arah vertikal. Contohnya kayak vulkanisme seperti itu ya. Lalu adanya gempa bumi itu dari tektonogenesa primer. Sedangkan tektonogenesa sekunder itu seperti adanya longsor-longsor ya, yang kita lihat adanya landslide begitu ya, adanya apa ya mungkin ya pencairan es lalu dia jatuh begitu ya, blok-blok yang jatuh begitu, itu lebih cenderung masuk ke dalam tektonogenesa sekunder. Ini adalah yang pembentuk bumi juga, masih masuk ke dalam paham fiksis. Nah, lalu yang keempat dan yang paling terkenal ini adalah paham Gaussian-Klein. Jadi ini yang originnya tuh ini, makanya disebut fiksis itu sebagai Gaussian-Klein karena Gaussian-Klein itu sebenarnya yang paling tua ya dari teori-teori yang tadi. Jadi teori-teori yang tadi itu hanya melengkapi Gaussian-Klein saja. Yang ini yang dikemukakan oleh James Dwight Dana tadi, makanya dia disebut sebagai bapak fiksis begitu ya. Nah, dia menggunakan gunung Appalachia sebagai study case-nya dia. Jadi tentunya hipotesis ini menggunakan atau menjadi acuan utama kita sebagai geologis pada masa itu untuk melakukan eksplorasi. Ya kayak cekungan migas terbesar di Indonesia, yang masukkan minyak terbesar di Indonesia itu kan ditemukan berdasarkan teori Gaussian-Klein juga tuh. Jadi jangan nggak salah juga sebenarnya paham ini gitu kan. Nah, lalu Gaussian-Klein itu berkaitan dengan proses pembentukan pegunungan lipatan yang besar. Ya kayak Himalaya, kayak pegunungan di Amerika Utara bagian barat begitu ya. Lalu jalur panjang pada pinggir benua yang terus menurun akibat akumulasi sedimen terbentuk cekungan dalam dan sempit yang terus bergerak tidak stabil. Nah, ini mungkin bisa dipahami di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang ini akhirnya kita menemukan gambar juga ya. Jadi ini ada gambar, ini merupakan gambar dari Gaussian-Klein. Jadi bisa dikatakan seperti ini, jadi rekan-rekan semua. Jadi awalnya bumi itu kan anggaplah suatu yang datar atau cekungan sedikit ya. Dari paham yang tadi yang awal, yang paham apa tadi namanya? Ada paham kontraksi tadi ya. Ada paham kontraksi, lalu kan ada bagian yang cekung nih ya. Di cekungan tersebut, jadi ada rongsoran-rongsoran atau material-material sedimen yang lepasan-lepasan dari batuan yang ada, itu akhirnya terendapkan di sini teman-teman semua. Nah, terbentuklah batuan sedimen kan, terbentuklah batuan sedimen di sini. Nah, semakin berat, akhirnya dia nggak kuat menahan beban.
dia akan semakin membuat masanya berat ya. Jadi membuat tekanan semakin berat ke arah bawah, sehingga cekungannya ini semakin cekung ke bawah, semakin membentuk U begitu ya. Semakin membentuk U. Nah, karena ada beban tarikan ke bawah sini, ya, tentu kan ketika dia sudah turun, dia semakin panas tuh kondisinya di dalam sini. Kondisi panas dan tekanannya juga semakin tinggi dan bebannya itu semakin mendorong ke bawah, otomatis mangkuknya itu dia semakin menggeser ke arah tengah sini kan. Jadi seolah-olah begini. Coba kita lihat tangan kita nih. Semoga kelihatan nih ya. Jadi tangan kita seperti ini. Atau gimana ya? Tangan kita seperti ini ya. Nah, kita kasih beban di sini. Dia lama-lama kan akan seperti ini. Menguncup begitu ya tangan kita ya. Tapi kan ininya bergerak. Ininya bergerak. Jadi bukan serta-merta ini jadinya turun ke bawah semuanya. Tapi jadinya menguncup. Nah, hasil kuncupan tadi itu menghasilkan gerakan ke sini dan ke arah sini. Dan alhasil akhirnya ini terbentuk batuan metamorf, dan sebelumnya juga sudah ada lipatan dan sudah ada sesar juga di sini ya, terbentuk ada lipatan dan sesar, dan alhasil semakin menguncup akhirnya di bagian bawah ini karena semakin berat nih, dia semakin dorong ke bawah, magmanya naik. Nah, di sini terbentuk batuan beku akhirnya. Di sini terbentuk batuan beku, di sini mungkin terjadi metamorfik yang temperatur ya, thermal metamorphism. Di sini mungkin sudah ada pressure-nya juga, jadi mungkin masuk ke metamorphic regional bisa. Dan di atas ini terbentuk apa? Terbentuk sesar, terbentuk lipatan dan sebagainya. Itu secara umum menceritakan bumi ya sebagai geosyncline, gambar seperti ini. Nah, ini juga gambar yang ini gambar dari ekspansi benua, teori dari Hulkenberg tadi yang terkait dengan retakan-retakan ya, teori ekspansi benua ya. Jadi bumi itu awalnya seperti ini nih, lalu dia ada magma yang naik ke atas karena ada retakan-retakan di sini. Ya, ini gunung api kan, lama-lama ya naik nih magmanya nih ya. Jadi bagian bawah ini semakin kolaps ke bawah. Ini makin turun ke bawah, makin turun. Lama-lama bagian yang ini yang tadinya di darat menjadi bagian dari samudra, dari laut, menghasilkan cekungan ya. Jadi bagian kerak samudra. Karena apa? Karena di sini ada suplai magma yang membeku sifatnya basaltik, dan akhirnya seperti ini. Jadi seolah-olah bergerak tapi tidak, awalnya memang dulunya darat semuanya. Lalu adanya magma yang menerobos di sana gara-gara adanya retakan-retakan ya, akibat dari pembentukan gunung api. Alhasil menghasilkan di sini bagian samudra, di sini bagian benua. Kurang lebih seperti itu penjelasannya dari teori fixism ya secara umum ya. Nah, lalu fixism juga berhubungan dengan teori atau siklus orogenesa. Ini singkat saja. Jadi sebenarnya secara umum dia akan membentuk sebuah pegunungan ya, dan nanti juga akan membentuk sebuah pegunungan dari penjelasan yang sebelumnya ya. Jadi dia cekung, dan supaya sedimen cekung, airnya semakin dalam, semakin berat, nanti tertekan dari kiri dan kanan, ada juga magma yang menerobos, akhirnya di bagian atasnya itu membentuk sebuah pegunungan. Sesimpel itu, bukan sesimpel itu ya. Jadi seperti itu untuk teori Fixis. Ini silakan nanti dibaca ya secara lengkap ya. Saya tidak akan membacakan. Oke, silakan ada pertanyaan, silakan dicatat. Mungkin kita akhiri dulu untuk video yang ketiga ya, video yang ketiga. Kita nanti lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.